Oke, kali ini saya membahas tentang cop busi atau tutup busi ini, tentang fungsi cop busi yang ada tahanan dan tanpa tahanan atau resistan ya. Nah, di sini ini busi yang standarnya punya Honda Grand merek NGK. Ini merek NGK. Ini businya ada tahanan di dalam sini. Nah, saya buka dulu. Nah, di dalam sini businya ada tahanan. Cuman di sini saya tidak ada alatnya, apometer ya. Jadi tidak bisa menghitung berapa tahanannya. Jadi atau kalau mengukur tahanan ini menggunakan apometer di ohm ya, di ohm, OHM. Nah, cara mengukurnya di sini masukkan 1 dan di sini dimasukkan juga 1. Jadi diukur berapa tahanannya. Kalau tahanan itu berbeda setiap motor masing-masing. Kalau motor injeksi juga berbeda, motor bebek berbeda. Jadi tergantung berapa tahanan dari standar motornya sendiri. Nah, di sini juga ada cop busi tahanan rendah atau tanpa tahanan. Ya, tergantung cop businya. Ini bisa dikatakan orang bilang cop busi racing lah gitulah, apalah. Pokoknya cop businya mereknya ini. Pokoknya cop busi, kebanyakan orang ganti cop busi itu yang tanpa tahanan. Ini tanpa tahanan, cop businya seperti ini. Di dalamnya tidak ada yang seperti yang busi standar tadi kan ada yang bintang-bintang tuh. Di dalamnya fokus. Bentar ya. Nah, sini kita fokuskan dulu. Di dalamnya di sini ada resistor atau tahanan di dalam sini. Ya, di dalamnya itu seperti apa ya? Seperti keramik. Di dalam sini ada seperti keramik, itu resistornya atau tahanannya. Nah, jadi fungsi tahanan itu menahan arus listrik dari kuil ke busi. Nah, jadi si resistor ini menahan biar tidak semua dari arus listrik busi ini ke businya langsung. Jadi ditahan dulu seberapa banyak tahanannya, jadi dikeluarkan lagi, jadi perkecil lagi. Nah, ini yang asalnya banyak, asalnya besar dari kuil, jadi diperkecil lagi sedikit, lalu langsung ke busi ini, lalu disalurkan lagi ke busi. Kalau busi yang tanpa tahanan atau busi-busi racing seperti itu, ya tergantung berapa standarnya ini nih yang kita beli cop businya. Seharusnya kita ukur dulu, karena saya tidak punya alatnya, jadi tidak bisa mengukur berapa tahanannya ini. Nah, jadi pokoknya kalau yang sedikit tahanan itu dari kuil, tahanannya kan sedikit kan, otomatis api keluar dari kuil ke cop busi itu lalu ke busi, jadi agak besar. Nah, jadi kalian bisa memaksimalkan pengapian tanpa harus mahal atau tanpa ganti CDE, ganti kuil. Kalian bisa saja ganti cop busi, tapi tidak terlalu besar, karena tidak terlalu besar fungsinya ini. Cuman bisa lah ya memaksimalkan sebesarnya api. Nah, kalau tanpa tahanan itu sama saja kalian dari kuil langsung ke busi, atau tanpa cop busi ini itu sama saja tanpa tahanan. Kalau menggunakan cop busi tanpa tahanan itu sama saja dari kuil langsung ke busi, jadi besar, pokoknya langsung dari kuil ke busi. Nah, ada juga motor yang tidak bisa dari kuil langsung ke busi atau menggunakan cop busi tanpa tahanan, tak menggunakan cop busi yang tidak ada tahanannya atau resistor. Itu seperti motor injeksi, kalau dipakai tanpa tahanan itu bisa berebet, malah bisa berebet, soalnya sudah ada standarnya dari kuil, karena dia akan menggunakan ICM atau ICU yang sudah diatur di dalam ICM atau di dalam ICU itu, jadi tidak bisa. Dan juga kalian misalkan beli busi-busi racing seperti ini, anggaplah busi racing, kalian harus cek juga tahanannya.
kalau motor injeksi sudah ada batas maksimal dan batas minimum tahanannya sendiri, tergantung motornya masing-masing. Kalau terlalu tinggi tahanan, otomatis api yang dikeluarkan dari percikan listrik atau api dari coil ini ditahan terlalu banyak dari cop busi itu, maka bisa menyebabkan berebet. Soalnya apinya sangat kecil atau bahkan tidak bisa hidup motor. Nah, makanya kalian harus hati-hati dan harus memilih benar-benar, tergantung spek mesin kalian, tergantung spek. Ini cop busi ini sangat berpengaruh juga ya. Hati-hati kalau buat injeksi ya. Nah, ini saya tidak tahu berapa tahanannya karena tidak mengukur, cuman saya akan tes dulu yang standar ini sama yang saya beli cop busi ini. Harganya murah lah, 20 ribuan. Saya cek dulu nanti ke busi apakah besar yang mana apinya, percikannya. Langsung saja ya, dan di skip pokoknya. Pertama saya menggunakan cop busi standarnya dulu, dan saya pasang dulu. Nanti kita cek apinya besarnya seperti apa, lalu dibandingkan dengan cop busi yang saya beli tadi. Nah, ini cop busi standar. Ini saya menggunakan cop busi standar, seperti apa besar apinya kalian bisa lihat sendiri. Ini nah seperti itu. Ini menggunakan cop busi standar NGK. Sekarang saya menggunakan cop busi yang saya beli tadi, 20 ribuan lah, harganya murah. Cuman saya nggak tahu ini berapa tahanannya karena saya belum mengukur, karena tidak punya alat ukurnya, meternya nggak ada. Jadi ini saya pasang dulu. Ini yang cop busi saya beli murah lah, harganya 20 ribuan. Pasangnya nggak keras karena ini bahannya karet. Jadi ini kalau bahannya karet bagus, ini kalau kena air jadi airnya nggak masuk. Ini saya coba tes pasang dulu businya berapa besar apinya, atau bahkan lebih kecil dari yang standar, saya nggak tahu karena belum diukur tahanannya. Kalau sejenis motor C series atau bebek ini bagus, tahanan kecil, bisa memperbesar dan perbagus hasil pembakaran juga di ruang bakar seperti ini. Cek. Nah, ini saya cek hidupkan, maka kalian bisa bandingkan lah. Oke, kalian bisa bandingkan. Nanti saya akan cek juga bagaimana, nanti saya lihatkan perbandingan pakai cop busi ini sama cop busi yang standar tadi. Nah, nanti saya akan bandingkan besar apinya seperti apa nih antara dua tadi. Nah, seperti tadi perbandingannya antara busi standar dan busi yang murah tadi ya, yang 20 ribuan. Kalian bisa lihat sendiri. Terus saya akan membahas tentang bahannya di sini. Bahan. Nah, kalau yang punya standar, ini yang standarnya. Ini bahannya plastik. Cuman di belakang di sini ini karet. Dan di depan, padahal ini kan nggak ada ini saya pasang punyanya Honda apa ya, Honda Beat kalau nggak salah, bukan kalau nggak salah punyanya Yamaha Mio kalau nggak salah. Ini yang karetnya ini biar menahan itu air, biar nggak masuk. Nah, standarnya kan nggak begini, standarnya cuman ya seperti ini saja ya, cuman sini ada sedikit karet sedikit lah.
Nah itu pengaruhnya besar nih kalau kena air. Kalau nggak ada sel atau karet-karet penahan ini, nanti bisa masuk air, jadi menyebabkan motor berebet atau mogok malah ya. Kalau kena air susah hidup, kalau sudah kering airnya baru mau hidup. Nah ini bahannya dari plastik. Terus kalau yang saya beli ini dari karet semua, full karet semua, tuh karet, sini nyampurin karet. Jadi kalau ini kena air kan bisa ditahan langsung di busi ini. Bagusnya seperti ini pada biar airnya nggak masuk ke dalam busi. Nah, jadi pembakaran tidak terganggu. Kalau menurut fungsi ya bagus ini ya, kalau buat menahan air ya, tapi kita nggak tahu kan besarnya yang mana ini tergantung cok busi yang kita beli. Kalau tanpa tahanan, kalau sejenis motor bebek yang lama itu bagus karena apinya lebih besar, atau tahanan rendah juga bagus nih kalau motor-motor bebek atau motor-motor lama lah ya. Kalau motor injeksi, kalau menurut saya jangan lah, karena saya sudah pernah coba menggunakan yang tahanan rendah, malah berebet, malah susah hidup dia menggunakan busi yang tahanan rendah ya. Tergantung spek lah ya, kalau sudah diatur-atur ya tergantung spek bisa lah. Kalau ini kan masih standar, jadi ya seperti itu. Jadi saya akan bandingkan videonya besar mana api yang menggunakan cok busi standar sama cok busi yang saya beli murah 20 ribuan, mereknya inilah nggak tahu, jenis racing. Nanti saya akan coba review dulu juga nanti ya teman di video selanjutnya lah ya. Ini oke, terima kasih, itu saja. Semoga kalian bisa lah yang memilih cok busi, bagi perbandingannya seperti apa